Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya coba custom ROM .os Droid on Time versi 5 Walker Edition dengan basis Android 11, di mana fitur-fitur utamanya ada di sini ya, di kustomisasinya. Ini dia kustomisasinya. Di sini kita bisa ngatur banyak ya, yang bisa kita atur. Di antaranya ini wallpaper, kita bisa ngatur wallpaper untuk wallpaper depan dan wallpaper di kunci layar. Untuk itu kita tinggal pilih di bawah sini yang udah ada ataupun kita bisa download. Di sini langsung kita bisa apply di home screen ataupun kedua-duanya dengan lock screen. Ini untuk lock screen juga bisa kita ubah sendiri ya. Jadi bisa dipisah untuk wallpaper, lock screen dan home screennya. Terus itu selain wallpaper, kustomisasinya juga bisa ngatur untuk model jam untuk di lock screennya. Bisa kita atur banyak pilihannya dengan kita slide ke kiri ataupun slide ke kanan. Nah, tapi di sini belum support always on display ya. Jadi nggak bisa untuk always on display untuk di custom ROM .os versi 5 ini. Untuk di status bar bisa ngatur baterai ya. Jadi ini uniknya kita tinggal slide ke kiri ataupun slide ke kanan untuk ngatur ya. Untuk di dalam baterai, di dalam persen ataupun di sampingnya. Ini ngatur persentase sisa baterainya ini. Terus itu bisa ngatur jam juga, tinggal kita slide ke kiri ataupun kanan ataupun kita klik ya. Posisi jam juga bisa di tengah ataupun di kanan ataupun kembali ke kiri. Kemudian kita bisa ngatur juga untuk detik jamnya, ngatur waktu, ada hari, jam. Kita tinggal slide aja ataupun diklik ya. Dan ini speed internet entah kenapa dia cuma muncul di dalam. Saya belum temu pengaturan untuk munculin dia di luar. Jadi di custom ROM ini untuk speed internetnya ada di dalam ya. Ada di dalam. Kemudian ini model-model baterai bisa bulat seperti ini ataupun polos bulat seperti ini ya. Jadi bisa kita atur untuk model baterainya juga. Untuk di quick setting ini bisa ngatur ini title name-nya ini ya. Jadi di sini ya, di quick setting ini kalau kita hapus nggak ada nama-namanya. Kemudian kalau kita hidupkan dia ada nama WiFi, Bluetooth dan sebagainya. Kemudian itu ini untuk jumlah ya, jumlah ke kanan, jumlah ke bawahnya untuk ikonnya. Kemudian di tema ya kita bisa ngatur untuk tema mode terang, dia mau warna apa, misalkan ungu ya. Kemudian di tema malam juga bisa kita ubah berbeda ya. Jadi dengan cara menekan lamanya di sini, kemudian nanti ada pilihan warna yang lain. Jadi bisa untuk berbeda warna saat tema gelap dan tema terang. Selain itu bisa ngatur juga untuk jenis huruf, kemudian jenis icon pack-nya. Kemudian itu kita ngatur juga ini salah pencet terus. Untuk mengatur juga yang lain ya, yang icon pack dan ini macam-macam ikonnya. Dan model-model kotak untuk icon pack-nya. Kemudian itu di sistem kita bisa ngatur untuk ngatur ini biar double tap to wake, double tap to sleep ya. Kemudian ini untuk ini ya ukuran navigasi. Ini ya bisa gede ataupun di hidden ataupun normal. Tinggal slide aja sih. Kemudian itu kita bisa ngatur juga security untuk langsung fingerprint buka layar saat reboot. Dan terakhir bisa ngatur jumlah grid di launcher. Ini bisa kita atur berapa kali berapa. Untuk hasil Antutu di custom ROM ini standarnya bawaan 126 ya. Kemudian itu juga untuk safety net di sini juga safety lulus ya hasilnya. Sukses. Kemudian itu untuk hasil Play Store juga perangkat juga disertifikasi. Kemudian itu kita lihat lagi untuk
kamera di mana di sini menggunakan MIUI kamera. Untuk foto hasilnya sudah aman untuk watermark. Tapi di sini kalau bug di Android 11 yaitu nggak bisa nyimpen di SD card ya. Jadi saat kita simpan di SD card ya power close. Jadi masih bug juga di sini di semua custom ROM Android 11 rata-rata kamera MIUI-nya nggak bisa nyimpen di SD card. Untuk resolusi video bisa mentok di 4K tapi hanya 30 dan Full HD juga hanya 30 dan nggak ada stabilisasi gambarnya. Untuk ACE nggak muncul di sini menunya. Tapi untuk ngerekam sih nggak for close ya, aman. Dan untuk terakhir di kamera biasanya bug di panorama salah satunya. Kalau di custom ROM ini sih panoramanya sih berjalan dengan lancar. Terakhir kita coba langsung cek grafik di PUBG Mobile. Dan ternyata hanya mentok di smooth high ya, dan HD high, nggak bisa ke smooth extreme. Jadi cuma nyampe di smooth high aja untuk grafiknya. Dan di sini saya cari untuk nampilan FPS belum ada fiturnya ya. Dia cuma ada fitur untuk screen recorder aja. Jadi belum bisa nampilin FPS di custom ROM ini. Ya demikiannya review saya tentang custom ROM ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe channel saya. Makasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.